Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Saya kutip ya dari pernyataan Said Didu begitu kan yang mengatakan bahwa sudah 2 kali Jokowi ya dalam tanda kutip mengancam ya Presiden Prabowo. Kok bisa-bisanya mengatakan seperti itu? Salah satunya katanya begitu kan 6 Juni ya 2025 soal pemakzulan Gibran. Ya, terus kemudian pemilihan presiden itu ya satu paket. Makanya kalau mau jatuhkan anak saya, maka Prabowo harus dijatuhkan. Itu rangkuman dari pernyataan-pernyataan Jokowi. Yang kedua adalah 19 September 2025, Jokowi perintahkan dukung Prabowo Gibran 2 periode. Bayangkan ya. Dan sekarang banyak yang kemudian sudah mulai muncul dan memanas pernyataan-pernyataan Prabowo begitu menolak. Tadi terima kasih ada yang sebut Prabowo 2 periode. Saya kira saya mau koreksi. Kader-kader muda, saya mau koreksi saudara-saudara. Please, tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan amanah. Ya. Niat itu silakan disimpan dalam hati. Tetapi saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang maha kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, belum apa-apa saja sudah mau 2 periode dan sebagainya. Ini nampaknya sudah memanas pernyataan Prabowo begitu kan ya. Prabowo secara tidak langsung murka lah ya atas pernyataan-pernyataan yang kemudian beredar di media sosial, walaupun pertama kali Prabowo menyatakan seperti itu, terus kemudian ada seorang Jokowi kemudian mengatakan memerintahkan begitu kan ya. Bara JP ya untuk mendukung Prabowo 2 periode. Dan saya kira ini apa yang kemudian dilakukan oleh Jokowi ini nampaknya ingin mengamankan posisi anaknya begitu. Yang sering saya katakan bahwa ambisi kekuasaannya seperti itu begitu kan. Masa iya di tahun 2029 Prabowo Gibran maju lagi begitu? Ya setidaknya Prabowo, wakilnya mungkin AHY, mungkin Anies Baswedan, mungkin dari PDIP, mungkin dari yang lain dan sebagainya begitu. Jadi saya kira kalau hanya pelangak-pelongok sana sini begitu kan, tidak menciptakan terobosan baru hari ini, ya ini kan yang dilihat kinerjanya. Kok betapa ambisinya begitu untuk mengamankan anaknya seperti itu begitu kan ya. Padahal Prabowo sejak dulu ya sudah mewanti-wanti jangan menggaungkan 2 periode karena kita ini masih belum belum gagal ya, apakah gagal atau tidak begitu kan untuk memerintah itu begitu. Nah, pernyataan dari Said Didu inilah yang kemudian muncul spekulasi banyak begitu kan. Karena rangkuman sejak 2 tahun dan kemudian dari 6 Juli 2025 bahkan September 2025 sudah jelas bahwa seorang Jokowi memerintahkan ya dukung Prabowo Gibran 2 periode. Nah, dan itu sudah diakui oleh Presiden Jokowi begitu. Nampaknya ambisi kekuasaannya yang ada di benak kepala seorang Jokowi begitu kan ya. Itu bagaimana anaknya bisa menjadi seorang wakil presiden lagi atau jangan-jangan menjadi presiden lagi. Ini gimana begitu? Ini kacau begitu. Logikanya kacau begitu. Kenapa di tengah isu sekarang Prabowo ini begitu kan ya lagi memperjuangkan nasib rakyat, bagaimana rakyat bisa sejahtera? Tahu-taunya si mantan presiden punya logika untuk bagaimana Prabowo Gibran ini ya sampai 2 periode. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Apakah jangan-jangan ingin mengamankan pemakzulan Gibran yang selama ini digaungkan oleh purnawirawan TNI begitu? Ini agak ngeri-ngeri sedap. Ya, cobalah kita lihat saja di berbagai media sosial. Mengapa Bang ya kok angkat tema ini lagi begitu kan ya? Jadi saya didorong oleh teman-teman untuk mengangkat tema ini lagi gitu. Kok bisa-bisanya begitu? Dan saya kira ya memang hak prerogatif dari seorang siapapun begitu. Tapi ini kan terlalu dini, Bos. Terlalu dini lah sebagai seorang wakil presiden ya. Terlalu dini ya untuk menggaungkan 2 periode.
Baru nanti setelah 3 tahun kepemimpinan, ya, tinggal 1 tahun misalnya, ya boleh siapapun menggaungkan soal Prabowo Gibran 2 periode, silakan, gak ada masalah. Dan sekarang kan belum kelihatan apa kinerja dari seorang wakil presiden. Ya, kalau hanya pelangak-pelongok sana sini begitu, pada akhirnya orang-orang akan menganggap mau ngapain ini? Kira-kira seperti itu begitu. Mau ngapain ya? Mau ngapain wakil presiden itu begitu. Nah, inilah pernyataan-pernyataan yang kemudian dianggap bahwa ya memanas. Prabowo ya dianggap murka ya atas pernyataan-pernyataan Jokowi ini begitu kan ya, agar relawan dukung Prabowo Gibran untuk 2 periode. Apakah benar seperti itu? Dan kemudian kita lihat saja bahwa Presiden Prabowo ini kan sudah lama menyatakan seperti itu begitu, tapi tetap saja dilakukan oleh seorang Jokowi. Nah, pernyataan Prabowo ini lebih dulu mengatakan begitu, sudah tahu mungkin gerak-geriknya 2 periode begitu kan ya, tapi dibantah oleh Presiden Prabowo. Tapi sekarang ini muncul lagi bahwa dukungan-dukungan yang kuat. Ya, kabarnya begitu dari seorang Jokowi memerintahkan relawan-relawannya begitu. Terus banyak komentar netizen juga saya kutip begitu kan. Ini. Nah, benar kan? Nih, jadi memang pernyataan 2 periode Prabowo plus dipaksa dengan paket Gibran adalah sebuah warning terselubung terhadap Prabowo. Ada yang sengaja menyiram bensin pada api sebagai ancaman eskalasi politik bisa dibuat panas. Ngeri mas. Ini pernyataan Prabowo 2 periode adalah ya karing strategi atau strategi apa ini ya, sebagai terdapat dalam seni perang ya Sun Tzu ya. Wahai seni ya, wahai seni ilahi yang halus dan harus ya. Melalui dirimu kami belajar untuk tidak terlihat. Ya, melalui dirimu tak terdengar dan karenanya kami dapat memegang nasib musuh di tangan kami. Jadi artinya apa? Artinya jelas ini Prabowo ya pasti kalau dengar lagi pasti murka begitu kan. Karena di tengah isu sekarang ini Prabowo lagi membereskan bangsa dan negara kita. Ya, tiba-tiba muncul dukungan sudah 2 periode. Ini Presiden Prabowo belum ngapa-ngapain loh. 1 tahun ini ya, Prabowo Gibran ini masih belum ngapa-ngapain. Masih banyak persoalan-persoalan yang harus begitu kan dilakukan, diperbaiki oleh Presiden Prabowo. Dan nampaknya Prabowo lagi pusing. Nampaknya berjalan sendirian dibandingkan Gibran. Kalau Gibran kan hanya cekrak-cekrek ketemu anak-anak, cekrak-cekrek ketemu di pasar, cekrak-cekrek belusukan, cekrak-cekrek ketemu di sawah. Ini ngapain? Sudah tidak zaman di negara demokrasi hari ini sudah cekrak-cekrik pencitraan seperti itu begitu. Ya, saya kira Presiden Prabowo nampaknya ya bisa yang sudah mulai kelihatan kinerjanya begitu kan. Ngeri-ngeri sedap ini bos. Makanya banyak yang mengatakan ya Jokowi jangan merasa penentu presiden dan wakil presiden di 2024 ini begitu ya. Walaupun perintah dari Joko Widodo ya kepada relawannya untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto ya dan Gibran Rakabuming Raka 2 periode ini dinilai aneh. Bagaimana tidak ya, pemerintah Presiden Prabowo Subianto belum genap 1 tahun ya, namun Jokowi kembali memberikan pernyataan-pernyataan politik yang terkesan menyandra. Ya, ini terkesan menyandra begitu kepada Presiden Prabowo. Apakah ini ada deal-dealan politik begitu? Harus 2 periode dan sebagainya. Nah, dan banyak orang yang menganalisa begitu kan ya, dan melisa. Jadi saya kira bahwa benar begitu, terlalu dini begitu kan ya. Terlebih bahwa Presiden Prabowo saat ini jauh dari sudah menolak begitu kan keinginan kadernya untuk dicalonkan kembali di tahun 2029 apabila dia gagal. Bahkan Presiden Prabowo mengatakan dalam pernyataannya begitu, mengatakan begini, hanya Tuhanlah dan kami yang tahu begitu, kata Presiden Prabowo. Hanya Tuhan dan saya yang tahu apakah saya akan mencalonkan kembali di tahun 2029. Wah, ini keren. Ini saya setuju dengan pendapat itu begitu. Prabowo sudah mewanti-wanti sejak dulu, tapi kenapa Jokowi ambisinya mengamankan anaknya untuk selalu tetap 2 periode? Kenapa? Ya kenapa kalau menjadi ambisi kekuasaannya tidak langsung menjadi presiden saja? Memerintahkan untuk menjadi presiden saja begitu kan? Ya. Inilah taktik dari seorang Jokowi.
Lama-lama kalau wakil presiden Gibran ini didorong untuk menjadi wakil presiden dengan periode, bisa saja di tengah hari menjadi rival dari seorang presiden Prabowo sendiri. Ngeri kan? Ngeri-ngeri sedap, bos. Ngeri-ngeri sedap. Jadi atas dasar itulah ya, para pengamat juga berpandangan bahwa perintah Jokowi itu ya kepada relawannya ya sama saja sudah mendahului keputusan Prabowo Subianto. Nah, perintah Jokowi sekaligus yang membenarkan pernyataan Ketua Umum ya Bara Jokowi Presiden ya, Frans Ansani itu yang didorong untuk mendukung Prabowo dua periode. Pertanyaannya sekarang adalah kok bisa memelihara relawan begitu kan? Apalagi relawan Bara Jokowi Presiden atau Bara JP. Ya, Jokowi Presiden kan sekarang bukan presiden Jokowi. Bara JP ya. Relawan Bara Jokowi Presiden begitu kan. JP itu kan Jokowi Presiden. Sekarang kan bukan presiden. Apakah bukan Prabowo aja presiden? Kok ngeri-ngeri sedap ini? Ya, saya kira dengan adanya situasi dan kondisi saat ini begitu kan ya. Saya kira terlalu dini lah untuk diungkapkan dari seorang mantan presiden. Bahkan ini kan banyak yang kemudian muncul spekulasi begitu. Salah satunya mengapa ya spekulasi ini muncul karena dianggap dini, dianggap bahwa ya Gibran ini masih layak untuk menjadi wakil presiden dari seorang Prabowo begitu kan ya. Ada yang bahkan juga mengatakan ya, gue muak sekali yang sama ini. Sepertinya mending apa ini ya? Langsung bereskan aja ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Ya, jadi saya kira dengan adanya seperti ini ya mestinya bagi kami seorang Jokowi tidak perlulah mengungkapkan seperti itu begitu kan. Kenapa? Ya karena ini saya kira ini akan menjadi spekulasi besar ya. Seolah-olah ya Gibran ini sebagai penentu kemenangan Presiden Prabowo begitu kan. Bukan begitu. Karena kita lihat saja dampaknya bahwa di tengah isu sekarang ini muncul di berbagai platform media sosial dan bahkan dibuat dari media-media mainstream begitu kan. Kalau wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini tetap bergandengan dengan Prabowo, lantas bagaimana dengan yang lain? Pasti ada resistensi. Salah satunya bagaimana Partai Demokrat. Ya kenapa? Ya memang ini hak semuanya begitu kan. Tapi saya kira Partai Demokrat seperti AHY itu sudah layak menjadi wakil presiden dan bahkan menjadi presiden. Ya, cuma dengan yang lain juga begitu, sama begitu. Nah, seperti Bahlil ya layak menjadi wakil presiden. Ya, seperti Zulhas juga layak begitu, partai-partai itu begitu. Kenapa? Karena Prabowo ini kan sudah menjadi presiden, ya. Sayang sekali kalau Bahlil tidak maju, Zulhas tidak maju, terus kemudian Muhaimin tidak maju, ya Partai Demokrat tidak maju begitu. Sayang sekali. Saya kira ini akan pasti penentu kemenangan itu begitu. Kalau sudah incumbent biasanya ini sudah menang. Biasanya rata-rata seperti itu begitu. Makanya pasti banyak berbondong-bondong untuk menjadi wakil presiden. Lebih baik ya. Kalau menurut saya pribadi ya, Gibran didukung menjadi presiden aja. Jangan wakil presiden dong. Biar tahu gitu kan ya bagaimana pendukung-pendukung Gibran dan mana pendukung-pendukung Prabowo. Ngeri kan pada akhirnya. Kalau mau ya, kalau nggak mau ya sudah lah. Ini ya saya bacakan komentar-komentar dari netizen ya. Kalau saya melihatnya begini Pak Didu, ya Pak Prabowo balas tidak dihargai sama Jokowi. Ya masa presiden diatur sama mantan untuk kedepannya. Dan Jokowi tidak punya malu dengan ngomong begini. Kalau punya malu, dia tidak bakalan ngomong ini. Minimal sungkan lah, betul. Nampaknya ya Presiden Prabowo seolah-olah diatur ya harus anaknya itu diambil menjadi wakil presiden lagi. Emang lo punya partai? Ini salah satunya juga berkomentar ya. Saya kutip ya di X ini. Sepertinya negara ini hanya menyimak keluarga Presiden ke-7. Begitu banyak orang-orang cerdas di negara kita untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto di tahun 2029. Kenapa dipaksakan ya wakil presiden yang sekarang yang gimana begitu? Yang kapasitasnya di bawah rata-rata. Indonesia harus maju dengan orang-orang cerdas.
ini yang kita apa namanya yang kita sampaikan oleh para netizen begitu. Artinya secara tidak langsung ini ya blunder lah. Ya, Jokowi sendiri itu blunder menyatakan seperti itu begitu ya. Bikin Prabowo murka pada akhirnya. Ya, karena dengan adanya seperti ini maka masyarakat bisa menilai lah mana yang bisa punya ambisi kekuasaan, ya bagaimana untuk bisa mengamankan posisi ya kedinastian ya dari Jokowi ke anaknya nanti ke Jan Etes begitu kan. Nampaknya tidak ada orang lagi selain itu begitu ya. Negara kita ya hanya itu aja begitu kan ya. Coba kita lihat saja sekarang ya, soal ekonomi kan katanya sudah mulai naik. Soal korupsi dan kebijakan, selama masih itu aja saya kira Indonesia itu ya sulit untuk diperbaiki begitu kan ya. Karena apa? Tergantung presidennya. Kalau presidennya semuanya bisa ya gampang dong begitu kan. Lawan para oligarki, lawan para koruptor-koruptor itu begitu kan ya. Ini masih banyak catatan kepada Presiden Prabowo. Kok tiba-tibanya sekarang menggaungkan ya Prabowo Gibran 2 periode. Enak aja ya. Jangan-jangan ini sudah cudi setar begitu. Ya, cudi setar untuk kampanye lagi begitu. Ya sekalian pemilihan aja. Ini kan logika gimana begitu. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini ya justru ini kan mengganggu stabilitas politik Prabowo. Itu sendiri ya kita lihat saja nantinya begitu kan. Terganggu ya. Terganggu dengan ucapan-ucapan seperti itu. Prabowo belum apa-apa begitu ya. Masih 1 tahun memimpin tiba-tiba sudah diisukan seperti ini. Seolah-olah mendahului itu. Padahal Prabowo sudah tegas mengatakan hanya Tuhan dan saya yang tahu apakah mau nyalon lagi atau tidak. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.